Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, kita bersyukur untuk hari ini, hari yang begitu luar biasa. Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Kita mau menaikkan syukur kita mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar. Banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita hari ini. Tapi kalau hari ini, jika kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Saya ucapkan selamat datang untuk kita semua yang hadir di tempat ini, ataupun yang mengikuti ibadah secara online lewat via Facebook. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Hadirat Tuhan memenuhi kita semua hari ini. Kita akan segera memulai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudara yang ada di rumah untuk sama-sama berdiri bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Kita sama-sama berlompat bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, Dia Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Saya ajak kita semua lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kandung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara.
Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita dimampukan, kita diberi kaki untuk berdiri, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus memampukan kita semua. Kita mau bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian berkata, kecaplah dan lihatlah. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Silakan saudara-saudara semua untuk duduk kembali. Baik saudara, mari kita tenangkan diri kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan akan kita. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami masih hidup. Kami hendak bermazmur bagi-Mu. Mari kita angkat pujian berkata, manis Kau dengar. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi kita
angkat pujian ini. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari saudara, kita angkat pujian ini. Katakan bahwa aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, jika kami masih diberi kesempatan sampai hari ini,
Biarlah kami pakai kesempatan ini untuk bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami hendak bermazmur bagi-Mu Tuhan, selagi kami ada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang berseru kepada-Mu. Kami menaikkan penyembahan kami, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami dipilih hari ini dari beribu-ribu orang, berjuta-juta orang yang ada di bumi ini. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terpilih untuk memuji-Mu, untuk bernyanyi, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu, ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya minta kesediaan Kakak Yosef, memang kita dalam doa bukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa anugerah Tuhan Yesus masih menjaga melindungi kami Tuhan Yesus dari kesibukan kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami berkumpul ada dalam ruangan ini Tuhan bersama-sama dengan keluarga besar PMK dalam ibadah raya jam 12 hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dalam keadaan dan kondisi yang harus mengharuskan kami ibadah online ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, tak ada yang dapat memisahkan kami dari
setiap apapun yang terjadi dalam proses kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami perserahkan semuanya Tuhan, teman-teman yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan Yesus, yang melayani, bahkan yang ada di belakang layar Tuhan memberkati Bapa. Bahkan hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Tuhan. Biarlah hamba apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mendoakan Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang sedang menyaksikan lewat live streaming entah di rumah atau di tempat-tempat kerja mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Biarlah kami dapat terhubung satu sama lain walaupun dalam keadaan dan jarak yang memisahkan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kasih Tuhan dan rahmat Tuhan selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, ibadah pada hari ini jam 12 kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, haleluya, puji Tuhan saudara. Kita percaya bahwa kita sudah memuji dan sudah memuliakan kebesaran nama Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan tempat yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Mari kita proteksi kehidupan kita. Kita mau bilang bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita ambil posisi duduk yang baik. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua mengangkat satu pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman. Yeah.
Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa. Siang hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan akan Engkau Tuhan. Dan sebagaimana pengakuan kami Tuhan bahwa kalau Tuhan berfirman maka semua jadi, dan kalau Tuhan bertindak maka tidak ada yang mustahil. Kami percaya itu Tuhan. Karena itu siang hari ini kami sangat rindu Tuhan berfirman buat kami. Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan setiap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, sehingga kami semua yang hadir baik secara online bahkan juga secara offline, yang dimana kami semua sedang menyembah Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh dilawat oleh setiap bagian kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jam pemberitaan ini sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua alat sound yang kami pakai Tuhan berkati, semua jaringan internet yang kami pakai juga Tuhan berkati, sehingga ini semua dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini untuk boleh ada bersama dengan semua orang muda yang ada di kampus Poltek ini, baik yang hadir pada kesempatan ini, bahkan juga semua yang sedang mengikuti secara live, bahkan mungkin ada yang sudah membagikan siaran langsung ini atau live streaming ini sehingga disaksikan juga oleh orang-orang yang tidak tergabung di dalam Poltek Negeri Kupang. Tapi saya percaya bahwa ibadah pada kesempatan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita perhatikan siang hari ini adalah kesetiaan Allah. Ayat yang menjadi sorotan kita adalah dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Mari saudara bisa membuka Alkitab saudara, baik saudara yang ada di rumah atau yang sedang mengikuti secara online, bahkan juga saudara yang ada dalam ruangan ini. Mari sama-sama kita membuka Ulangan 7 ayat 9. Dan saya mau kita membaca ayat pembuka ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terlihat jelas di dalam ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Karena itu penekanannya di ayat 9 bagian A, haruslah kau ketahui. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita harus mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua bukti kesetiaan Tuhan itu. Bukti kesetiaan Tuhan itu diwujudkan di dalam dua hal. Yang pertama, saudara, saya membacakan Mazmur 145 ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Perhatikan, dikatakan bahwa Tuhan itu setia dalam segala perkataan. Jadi bukti kesetiaan Tuhan itu sekali lagi dibuktikan dengan semua perkataan-perkataan atau janji-janjinya yang dia sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Itu pasti dia Allah yang setia kepada perkataannya.
Karena itu Alkitab berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia pasti mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara, kita juga tadi menyanyikan pujian yang mengatakan dengan jelas, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kapan? Waktu dia berfirman, waktu dia mengatakan sesuatu. Karena dia adalah Allah yang setia kepada perkataannya, dan dia pasti menggenapi setiap perkataannya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu orang Kristen diajar untuk berdoa itu dengan berdasarkan firman Allah. Kenapa? Karena kalau saudara berdoa berdasarkan firman Tuhan, pasti Tuhan itu setia terhadap firman-Nya, terhadap perkataannya. Di bagian lain Yakobus mengatakan, jangan berdoa dengan menginginkan seperti orang yang mau melampiaskan hawa nafsunya. Tidak. Tapi kalau kita berdoa, kita minta sesuai dengan firman, perkataan firman, ucapan firman, Alkitab, maka pasti Tuhan akan menjawab karena Dia adalah Allah yang setia terhadap perkataannya. Yang kedua, bukti daripada kesetiaan Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terlihat jelas di dalam ayat firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bukti kesetiaan Tuhan itu Dia tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Jadi manusia boleh tidak setia, tapi Tuhan itu Dia tetap setia dengan apa yang Dia katakan. Ya saudara. Ya, jadi kesetiaan Tuhan itu tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, oleh keadaan, tidak dapat dipengaruhi. Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Aku Tuhan tidak berubah. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan pelin-pelan. Ini hari dia omong lain, dia bikin lain. Son. Itu ini hari apa yang dia ucapkan di firman-Nya, dia tidak akan berubah. Itu supaten. Itu sudah sudah sesuatu ketetapan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Itu Tuhan kita. Tidak akan berubah sekalipun ada perubahan situasi, perubahan waktu, perubahan keadaan. Janji Tuhan itu atau kesetiaan Tuhan itu adalah tetap. Mazmur 146 ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan itu tidak berubah selama-lamanya, terus menerus. Manusia juga tidak dapat merubah, keadaan tidak dapat merubah. Apapun, kesetiaan Tuhan permanen, tetap untuk selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan begitu setia dengan kita, perjanjian, kata-katanya, ucapan firman-Nya, lalu tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Manusia sekalipun tidak setia, Dia tetap setia, terus menerus, turun temurun, tidak berubah-ubah selama-lamanya. Nah, bagaimana sekarang kita responi? Nah, ini penting. Makanya dalam Ulangan pasal 7 ayat 9, Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa akulah Tuhan yang setia, tapi Dia mau supaya umat Tuhan mengetahui. Sebab kalau umat Tuhan mengetahui, saudara, kata mengetahui ini ditulis dalam bahasa asli Alkitab itu, saudara, yang punya arti bukan hanya sekedar tahu secara pikiran, secara intelektual, secara pengetahuan. Tetapi kata mengetahui, kau ketahui, ditulis dengan kata yada, itu artinya sesuatu pengenalan yang mempengaruhi hidup kita. Sebuah pengenalan yang membuat kita akhirnya juga mau mengaplikasikan, menyatakannya. Jadi kalau Tuhan setia dan kita tahu Tuhan itu setia, maka karakter kesetiaan Allah itu, karakter kesetiaan Tuhan itu juga harus menjadi bagian dari respon kita terhadap kesetiaan Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Tuhan setia tapi kita tidak setia, itu hanya satu, kita belum mengalami yang namanya yada, belum mengetahui, belum saudaraku meresponi. Karena saya tadi katakan bahwa kesetiaan Tuhan tidak berubah, hanya kita ini yang sekali berubah. Karena itu kita harus betul-betul memaknai, merasakan, menghidupi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita.
Kalau kita memaknai dan menghidupi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, kita juga akan menjadi orang-orang yang setia. Karena memang Alkitab menghendaki kita harus menjadi orang Kristen yang setia. Saudara, Alkitab mau kita menjadi orang-orang yang setia. Itu kemauan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, siang hari ini saya akan membahas dua bagian penting. Yang pertama adalah ciri apa yang membuktikan bahwa kita ini juga setia. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa setia. Kita akan memperhatikan dua bagian ini. Yang pertama terlebih dahulu, ciri orang yang setia. Yang pertama, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 25 ayat 20 dan 21. Begini bunyi firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan 1, 2, 3. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 orang. Yang satu dapat 1 talenta lalu dia pergi kubur. Lalu Tuhan bilang, kau hamba yang malas dan jahat. Yang kedua dapat 2 talenta. Dia juga pergi dan kemudian mengerjakan talenta itu sehingga 2 jadi 4, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yang punya 5 talenta, lalu dia juga pergi dan mengerjakan, hasilnya 10 talenta. Lalu dia datang, Tuhan bilang sama dia, bahwa kau ini adalah hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Berarti ciri yang pertama, seorang yang setia menurut firman Tuhan itu adalah dia yang bukan hanya saja mengerjakan sesuatu, tapi dia yang juga menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Jadi orang kalau menyelesaikan suatu pekerjaan, itu namanya orang yang setia. Saudara yang diberkati. Kuliah, misalnya nih, 4 tahun. Ya, saudara. Tapi 2 tahun dia sudah lari kabur, itu namanya tidak setia. Ya. Menikah, waktu janjinya adalah hanya maut yang memisahkan. Tetapi umur pernikahan baru 2-3 tahun, saudara lalu cerai, itu berarti tidak setia. Kenapa tidak setia? Dia tidak menyelesaikan sampai maut. Ya, kenapa tadi dikatakan tidak setia? Karena kuliah hanya 2 tahun, orang selesai 4 tahun, dia 2 tahun pulang kampung. Saudara yang diberkati, itu tidak selesai. Ya, itu namanya tidak setia. Jadi orang yang setia itu sekali lagi orang yang menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Itulah kesetiaan. Makanya tadi jelas, hamba yang setia itu dia mengerjakan bagian talenta yang dipercayakan. 2 talenta dia kerjakan sampai selesai. Yang 5 talenta dia kerjakan sampai selesai. Kapan waktu selesainya? Waktu Tuhan itu datang kembali. Waktu tuannya datang kembali. Dan Tuhan ini tidak lain gambaran daripada Yesus sendiri. Jadi selesainya waktu Yesus datang kembali. Kalau kita bawa dalam ranah pelayanan, maka saudara, kesetiaan kita kepada Allah, pengiringan kita kepada Allah, itu adalah sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bukan setia hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Itu orang tidak setia. Orang yang setia itu sampai garis akhir. Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Dia mengatakan begini, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan. Saudaraku, jadi bukan di tengah jalan, sampai finish, sampai selesai. Itu adalah ciri orang yang setia. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu ingatlah baik-baik, setia itu tidak mudah. Makanya saudara sebelum menikah itu pikir baik-baik.
Karena yang namanya menikah itu harus setia sampai selesai. Saudara, waktu saya putuskan diri untuk melayani Tuhan, juga saya mesti pikir baik-baik. Karena melayani Tuhan tidak bisa hanya sampai waktu tertentu saja. Waktu hanya emeritus saja, tidak. Pelayanan itu sudah kontrak mati. Sampai selama-lamanya. Selagi hamba masih bernapas, maka terus melayani Tuhan. Waktu kita jadi orang Kristen, kita tidak boleh lupa bahwa kontraknya adalah bukan sampai garis tengah, tapi garis akhir. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya ada orang suka bersaksi begini, ini saksi bodok ini. Ya. Dia bilang begini, wih beta dulu ini majelis itu memang beta ini luar biasa. Ya. Semua belum datang beta sudah hulu. Tapi sekarang tahu sendiri kok beta bukan majelis lainnya. Ya. Jadi dia rupanya kepengen masih mau jadi majelis. Ya. Tapi orang susun pilihan dia lain. Akhirnya dia, saudaraku, kepengen jadi majelis. Jadi ada yang jadi majelis baru setia. Kalau dia tidak majelis, dia datang ini lonceng ketiga bahkan dia belum sampai gereja. Saudaraku. Ada yang lebih parah. Sufotum salam juga dia belum sampai. Saudara yang diberkati. Kenapa? Karena memang kesetiaannya hanya batas ruang lingkup waktu dia diangkat jadi majelis. Saudara. Tapi waktu dia tidak jadi majelis, sudah tidak setia lagi. Saudara. Saya tidak biasa terlambat. Tadi itu saya terlambat karena datang sampai situ ditulis. Tutup. Saya juga bingung mau lari di mana. Saya pikir ke atas, jadi saya tak putar di atas, saudara. Saya tak putar di atas, turun kembali, aduh susah. Baru telepon tanya, saudara. Memang kalau malu bertanya, sesat di jalan. Akhirnya saya harus pulang lagi sampai di bawah sana. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena sekali lagi, kita memang diminta untuk setia terus. Dalam tugas tanggung jawab pelayanan apapun, kita diminta untuk setia. Ada saya punya kawan, saudara, kami sama-sama sekolah teologi dan kemudian dia beralih profesi menjadi seorang anggota DPR. Bukan di Kupang, saudara. Waktu dia jadi anggota DPR, saya kemudian WA sama dia. Saya bilang begini, kawan kenapa lu jadi anggota DPR? Bukankah itu hari kita dua sama-sama sekolah teologi dan kemudian kita berjanji melayani Tuhan? Lalu kemudian dia bilang begini, kalau lu sone bisa, lu jangan urus beta. Wih, saudaraku. Ya, karena dia omong begitu, beta juga terpancing. Beta kemudian berjawab sandia. Dia bilang, weh, beta bukan sone bisa, beta terlalu bisa. Tapi beta sonde mau. Itu beda. Saudara yang diberkati. Beta sonde mau, bukan beta sonde bisa. Saudara, terlalu bisa. Kok apa susahnya? Ya, tinggal tempel baliho kiri kanan, ya saudara. Lalu kemudian beta sengaja pi KKR kan cari masa. Saudara, tinggal beta juga ikut pemilihan legislatif, apa susahnya? Saudara, terlalu gampang. Tetapi persoalannya adalah saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya harus menyelesaikan tugas pelayanan. Bukan menjadi seorang anggota legislatif. Saudara yang diberkati. Itu kasih jemaat pembagian. Lu pembagian di lain. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Itu kita harus sadari. Itu kita harus tahu. Karena Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda. Tapi yang Tuhan mau adalah menyelesaikannya sampai akhir. Karena itu kalau saudara ditugaskan untuk lakukan apapun, jadilah orang yang sampai tuntas, sampai selesai. Maka saudara pasti akan disebut orang-orang yang setia. Amin. Yang kedua, ciri apa yang dapat dilihat dari seorang yang setia? Itu ciri Kristus, ciri Tuhan yang kita mau teladani. Saudara lihat Mazmur 145 ayat yang ke-13. Tadi saya sudah baca ayat ini, tapi saya ulangi cuman penggalan kalimat ini. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Bukti kesetiaan Tuhan itu adalah Tuhan tadi setia dalam perkataannya. Orang juga begitu. Kapan kita dikatakan setia? Waktu kita menggenapi apa yang kita katakan. Waktu kita mengucapkan apa dan kita lakukan, itu namanya kesetiaan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Karena itu kalau kita tidak bisa menggenapi apa yang kita katakan, kita tidak bisa disebut setia. Banyak orang tadi saya bilang, menikah tidak pikir-pikir. Karena waktu dia menikah itu selalu mengucap janji. Janjinya apa? Di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Aku berjanji, di dalam keadaan susah, senang, duka, sakit maupun susah, tidak ada yang lain kecuali wanita yang ada di samping kiri saya. Kecuali hanya maut yang memisahkan. Itu kata-kata loh. Itu janji. Nanti ya wanita lagi. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya berjanji. Baik susah, sukar, senang, susah, sakit, apalagi. Pokoknya infus sudah ditaruh. O2 sudah dipasang, tapi kalau napas masih ada, tetap dia adalah suami saya. Kecuali hanya maut yang memisahkan. Tahu-tahu dalam perjalanan, saudaraku. Waktu pestanya, meriahnya minta ampun. Saudaraku. Makanya ingatlah baik-baik. Bahwa pernikahan itu bukan semeriah pesta. Ya, pernikahan itu justru berbalik dari kemeriahan pesta. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya ada banyak orang yang tidak bertahan di dalam pernikahan. Ya, karena dia berpikir bahwa pernikahan itu hanya sekedar ucapan-ucapan janji belaka. Kesetiaan itu dilihat dari perkataan. Saudara. Perkataan kita. Makanya orang kalau pacaran, saudara, kata-katanya itu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa. Dan rata-rata orang yang menikah, itu bukan menikah dengan pacar pertama. Rata-rata. Saudara. Itu pacar ke-100, pacar ke berapa tidak tahu. Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa? Padahal waktu pacar pertama janji juga. Tapi janjinya hanya dong 2 kan. Pokoknya potong 2. Son ada yang bisa kasih pisau potong. Potong 2 ini memang pas, cocok. Nanti lihat jalan-jalan waktu putus. Datang baru lah ya kan. Ya saudara. Kenapa? Memang kesetiaan itu tidak bisa terlihat waktu orang pacaran. Ya, tidak bisa. Tapi waktu menikah itu kesetiaan mesti harus terlihat. Waktu kita sebelum menikah, pacaran itu kata-kata janji terlalu banyak. Dan banyak kali kata-kata itu tidak ditepati semua. Tidak ditepati semua. Makanya saudara jangan percaya dan kata-kata pacar, kata-kata bohong semua. Gombal itu. Saudara, jangan percaya. Di hadapan Tuhan saya dong bisa lari dari kenyataan. Apalagi yang hanya tahun 2. Di hadapan Tuhan Allah banyak orang yang ingkar janji. Di hadapan Tuhan Allah yang setia. Itu saja orang bisa ingkar janji. Makanya saya ulang. Kesetiaan itu terlihat dari kata-kata kita. Jadi kalau kita bisa mengucapkan dan menepati kata-kata kita. Itu adalah orang yang setia. Nah, sekarang kita akan lihat bagian terakhir, saudaraku. Bagaimana kita bisa setia? Oke? Saya memanage waktu sebaik mungkin dalam live ini. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa setia? Saya mau ajak kita memperhatikan Amsal 20 ayat yang ke-6. Ya. Tadi saya ulang, orang yang setia itu dia harus mengerjakan sampai selesai. Orang yang setia itu sekali lagi kata-katanya mesti bisa diterima. Ini berat loh, ini berat. Mau sampai selesai itu tidak gampang. Mau tepati kata-kata itu tidak gampang. Nah ini kita lihat kuncinya sekarang. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia. 1, 2, 3. Wih, langka. Langka. Jadi cari orang yang bisa selesai sampai akhir. Gampang. Orang yang bertahan sampai akhir. Tidak gampang. Orang yang menyelesaikan tugas sampai akhir. Tidak gampang. Saudara. Orang yang tepati kata-katanya. Janjinya. Itu juga tidak gampang. Nah sekarang bagaimana kita bisa menemukannya. Atau menjadi orang yang setia itu. Sekarang kita mulai yang pertama. Saudara yang diberkati Tuhan. Perhatikan kalimat di dalam ayat itu. Banyak orang menyebut diri baik hati.
Tetapi orang yang setia, ini kontras. Kelompok baik hati mayoritas. Saudara. Tetapi kontrasnya ada kelompok orang yang setia. Lalu tidak dikatakan banyak. Dikatakan siapakah menemukannya? Itu berarti orang yang setia itu kelompok minoritas. Orang yang setia itu bukan kelompok banyak, tapi kelompok sedikit. Kelompok yang minoritas, bukan mayoritas. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan. Prinsip hidup ini adalah tidak boleh mengikuti mayoritas. Kenapa ada banyak orang, saudara yang diberkati, salah langkah, tidak setia. Karena dia ikut mayoritas. Dia bilang, ngapain kuliah sampai selesai? Dia tuh sampai kuliah, lihat itu. Tukang parkir dong, dia kaya. Jangan ikut mayoritas. Saudara, kita harus jadi orang yang berbeda. Revo beda, masa Luson bisa beda tuh? Saudara, Revo itu saja bisa beda. Kenapa kok kita tidak bisa beda? Ada banyak orang suka ikut orang. Suka ikut mayoritas, Anda tidak akan bisa jadi orang setia. Orang yang setia itu sekali lagi, orang-orang yang tidak mengikuti mayoritas. Saudara yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya, kenapa orang sering mengikuti mayoritas? Karena manusia ini dikuasai oleh dosa. Karena dosa itu membawa orang selalu mau saja melakukan hal-hal yang sifatnya umum, sifatnya banyak. Saudara coba lihat ya, orang yang tidak berbuat dosa dengan orang berbuat dosa itu banyak mana? Yang bikin dosa terlalu banyak. Ya. Yang saudaraku hidup minim dengan dosa, saya tidak katakan tidak lakukan, tapi minim. Itu sedikit. Lebih banyak yang lakukan, lebih banyak yang mayoritas. Kalau orang lain suka cerai-cerai, maka rumah tangga banyak. Kok dia cerai, dia bisa, kenapa Betongsan bisa cerai? Dia laki 5, apalagi beta kan pejabat. Kok dia ini apa? Cuma staf biasa, karyawan, laki 5. Hai beta nih, kan ibu direktur, ibu pejabat, ibu segala. Beta bisa lebih dari dia. Iko mayoritas. Ada banyak orang iko mayoritas. Makanya dia tidak bisa jadi orang yang setia. Karena sekali lagi, kalau saudara jadi orang banyak yang menyebut dirinya baik hati, terlalu banyak. Tapi orang yang setia itu sedikit sekali untuk menemukannya. Jadi karena itu prinsip yang pertama kita harus tanamkan dalam diri kita. Bagaimana saya bisa setia? Tanamkan prinsip saya tidak boleh ikut banyak orang. Ikut firman Tuhan. Ikut kata-kata Tuhan. Tadi malam saya sedang bicara kepada jemaat waktu dalam ibadah, saudaraku. Firman Allah, kehendak Allah itu penting sekali. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan begini. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi orang bisa tahu kehendak Allah itu kalau dia jangan serupa dengan dunia. Lalu kemudian dia mengalami pembaharuan budi. Pikiran mesti berubah. Karena ada banyak pikiran kita tak salah. Pandangan kita salah. Jalan kita salah. Saudara. Jadi kita butuh pembaharuan dulu. Bagaimana kita bisa mengerti firman. Kehendak Allah, kemauan Tuhan. Kalau kita tidak beda dengan dunia, kita jalan mayoritas terus. Saya singgung saudara. Dompi gereja tapi pak laru tetap. Soalnya bisa. Anda tidak akan mengerti firman Allah. Sampai kapanpun lu hanya pikul Alkitab. Firman Tuhan lu sana akan paham. Karena lu sama dan dunia. Masih mayoritas. Tidak akan bisa mengerti. Saudara yang diberkati. Dia melayani. Tapi sekali lagi free sex ju jalan terus. Tidak akan mengerti firman Allah. Sampai mati hanya pikul Alkitab. Saudara. Maka Betong ini mesti rubah cara pikir. Cara pandang. Ya, kita mesti berubah. Kita jangan ikut mayoritas, ikut yang minoritas, tapi itu kebenaran. Saya tidak katakan bahwa yang tidak benar, mesti yang benar. Yang kebenaran. Memang kadang-kadang ada minoritas juga yang tidak benar, saudara. Sekarang lagi heboh-hebohnya ajaran sesat.
saudara, apa gereja Tuhan yang maha kuasa kok apa itu? Saya blokir ulang-ulang di grup yang saya buat di Facebook. Saudara, karena sebentar dong masuk, dong penggencar minta ampun. Di Kupang ini bahkan banyak yang ikut itu gereja. Padahal itu gereja sesat jelas-jelas. Masa Yesus sudah datang lewat itu sapa Cina yang ada di Cina sana, perempuan satu. Padahal itu perempuan tuh kalau ikut dari sejarah, perempuan buta huruf. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya saya mau sampaikan pada kesempatan ini, ikut orang yang setia itu tidak banyak. Ikut orang yang mau berjalan dalam kesetiaan itu tidak banyak. Sedikit sekali, saudara. Terlampau sedikit. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, waktu Tuhan bicara kepada jemaat di Smyrna, Tuhan bilang begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Ada banyak orang menyebut dirinya Yahudi, tetapi mereka jemaat setan, jemaat iblis. Tuhan ngomong begitu. Tapi kamu tolong kau setia ya. Jemaat Smyrna, Jaiko ini banyak dong. Ajaran Nikolaus. Nikolaus itu artinya banyak orang. Iko banyak orang. Saudaraku, kita tidak akan bisa jadi orang setia kalau kita ikut mayoritas. Saudara, kita ikut mayoritas, tidak akan setia. Tetangga sampai gereja, botonjo ikut sampai gereja. Kita lihat dia. Saudara, kita tidak lihat kebenaran, kita tidak melihat sesuatu yang penting. Makanya saudara, betapa pentingnya kita bebas dari kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Bagaimana kita terlepas dari dunia, itu penting sekali. Supaya kita tidak ikut mayoritas, tapi kita ikut kebenaran. Mari saya mau tunjukkan ayat ini, Amsal 20 ayat 9. Saudara lihat firman Tuhan berkata begini. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Siapa yang bisa bilang bahwa dia orang tahir, dia orang bersih? Tidak ada. Karena tidak ada kecenderungan kita bikin sesuatu yang tidak benar terus. Kecenderungan kita bikin hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita mau supaya setia, supaya hidup benar, tidak kelompok banyak tapi kelompok sedikit, kita mesti minta penyucian dari darah Kristus. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Karena kita hanya bisa hidup bersih, hidup berkenan, kalau sekali lagi kita disucikan oleh firman Tuhan dan oleh pekerjaan darah Kristus. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi kita pun hati ini bisa bersih, hati nurani kita ini mulai terisi dengan firman. Kalau sekali lagi darah Yesus itu menyucikan. Kalau darah Yesus menyucikan, pikiran mau tidak setia itu hilang, saudara. Pikiran mau hanya selesai di tengah jalan, pikiran yang tidak mau menyelesaikan tugas, mau ingkar dengan kata-kata janji, itu hilang. Kenapa? Karena hati disucikan, hati dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saudara yang diberkati. Tapi kalau ini hati tidak dibersihkan, kata-kata yang ketong ucap tadi ketong bisa ingkar janji, buang. Dosa kuasai. Dosa bekerja. Karena itu jangan lupa hari ini, kalau saudara mau jadi orang yang setia kepada Tuhan, jangan ikut mayoritas, tapi ikut minoritas. Tapi bagaimana orang ikut minoritas? Saya ulang, kalau hatinya dibersihkan oleh Tuhan. Beri hati saudara disucikan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang setia? Saya masih lihat Amsal 20 ayat 6. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan begini, orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati. Kata baik hati ini dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa asli Alkitab Ibrani itu ditulis dengan kata keset. Kata keset itu artinya, saudara, ikatan kasih. Jadi ternyata ikatan kasih itu, saudaraku, nilainya lebih rendah daripada sebuah kesetiaan. Ikatan kasih itu lebih rendah daripada sebuah kesetiaan. Kesetiaan itu nilainya lebih tinggi. Makanya dikatakan tadi, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Kalau kita ikut terjemahan bahasa Ibrani atau bahasa Inggris, maka sebenarnya ayat itu bunyi begini. Banyak orang bikin ikatan kasih. Banyak orang bikin janji-janji.
Tetapi sekali lagi, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Berarti nilai kesetiaan itu lebih tinggi daripada sekedar ucapan. Kadang-kadang orang tidak ucap janji tapi dia bisa setia. Saudara. Tapi ada banyak orang yang janji tapi tidak setia. Seperti ada satu lagu dunia yang mengatakan, manis di bibir, memutar kata. Ah, itu saudara. Manisnya di bibir omong ini tak lalu muluk-muluk. Ya saudara. Sayang, kalau nanti kita sudah berumah tangga, lu tahu, lu minta apa sayang. Yang mungkin kakak son kasih ini mangkali pi bulan saya. Lu pun putar balik leh. Jangan percaya memang. Kesetiaan itu dia punya nilai lebih tinggi. Boleh Anda kemudian dengar itu, tidak apa-apa. Tapi ingat, boleh ucapkan itu kata-kata, boleh. Tetapi sekali lagi nilai kesetiaan itu lebih tinggi. Jangan sampai lalu kita percaya itu kata-kata dalam perjalanan lalu kemudian kita menikah, saudara, ternyata tidak ditepati semua. Minta sepatu baru, son beli-beli. Dia main alasan terus, beras kurang, sambal segala macam. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Lalu Anda mulai ingat, kakak, dulu lu sendiri yang berkata. Kecuali ke bulan, beta selama ini son minta pi bulan. Hanya minta sepatu baru, kak. Ya, saudara. Tapi lu son tepati, jadi sudah potong lebih berakhir. Ini keliru. Kesetiaan nilainya lebih tinggi daripada sekedar janji. Makanya janji itu sekali lagi nilainya di bawah. Kesetiaan lebih tinggi nilainya. Makanya orang Kristen ingat. Saudara, sekalipun terkadang kita harus mengucapkan janji. Tetapi janji itu nilainya direndah di bawah kesetiaan. Kesetiaan itu lebih tinggi nilainya. Saudaraku, ya. Kesetiaan itu nilainya lebih tinggi. Saya ingin tunjukkan lagi satu ayat, saudara. Amsal 19 ayat 22. Bahwa kesetiaan itu nilainya sangat tinggi. Ya. Saya bacakan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Lebih miskin, tapi setia. Ya saudara, omong apa adanya. Adek, kakak puruma ini hanya gubuk kok. Jujur toh. Adek bilang tidak apa-apa kakak. Gubuk juga tidak apa-apa. Jangankan gubuk, di bawah jembatan pun aku rela. Ini oke. Saudara, lebih baik setia daripada orang pembohong. Saudara. Ya, karena ingatlah baik-baik bahwa kesetiaan itu nilainya sangat tinggi. Allah setia, kita juga harus setia. Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan kesetiaan itu nilainya lebih besar daripada semua talenta kita. Lebih besar dari semua kelebihan kita. Lebih besar dari semua yang kita punyai. Itu nilainya lebih tinggi di atas semuanya. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara. Apakah saudara suka ya dapat suami atau dapat istri, dapat pacar yang saudaraku kemarin ini saya makan di Esteller ya, saudara. Makan Esteller di 99, di sebelah ini lagi curhat, persis di samping. Ya, saudara. Jadi saya makan juga tidak konsen gara-gara Dondo pun curhat nih. Wih Dondo pun curhat, dia lalu satu mulai cerita, dia bilang, aduh bepul pacar ini memang dia baik. Dia sudah bangun rumah, tiba-tiba, tahu leh. Dia telepon beta ini ada satu nona di depan samping. Lihat. Tak iris. Langsung satu tuh bilang begini. Yang satu langsung ngomong, bilang, wih kakak kalau beta biar sudah bangun rumah 5 lantai. Maka kalau model kayak begitu beta stop memang kakak. Wih siapa mau nanti potong rumah tangga kalau dia perempuan selingkuh datang lagi potong celaka 12. Saudara. Tapi karena mana ya kakak, kotong dua ini sudah pacaran 12 tahun. Ini satu mulai ngomong nih, yang dia pacar ada selingkuh berat ini. Saudara. Wih satu mulai kesmasukan lah ya saudara. Tapi kakak lebih kakak pikir bapak ya, 12 tahun juga kakak pikir, saya bayangkan. Lebih sakit sekarang daripada sakit akan datang. Wih beta deh, saudara beta mau berhenti makan es krim, es teler tuh. Karena besok teler dan 20 kata-kata.
Saudara yang diberkati Tuhan. Ternyata lihat, orang butuh yang setia bukan orang butuh harta. Bukan, saudara. Kesetiaan itu lebih penting. Ya. Jadi coba saudara renungkan ini firman hari ini. Allah sudah setia. Kita tak usah bahas banyak Allah karena dia memang Yesus setia memang. Tapi batong ini, kita ini yang karena mana, saudara? Sebab kalau kita tidak setia, tidak bisa. Kristen itu identik dengan kesetiaan. Karena itu hari ini sekali lagi, jadilah orang-orang Kristen yang setia. Kuncinya dua tadi, sekali lagi. Jangan ikut mayoritas, karena mayoritas itu kebanyakan dikuasai oleh hati yang berdosa. Ikuti keinginan, ikuti kemauan, jangan. Hati kita harus disucikan dengan darah Yesus. Pilih kebenaran, pilih yang benar di atas segala-galanya, saudara. Yang kedua, ingat baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau saudara mau menjadi orang yang setia, tempatkan nilai kesetiaan itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kesetiaan itu mesti nomor satu. Kalau Anda tempatkan kesetiaan nomor satu, Anda orang yang luar biasa. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa banyak orang menyebut diri setia, tapi orang baik siapa yang menemukan? Tidak. Tapi Alkitab bilang sekali lagi, banyak orang sebut diri baik hati. Banyak orang suka ubar janji. Banyak orang suka ikat janji. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari pemain keyboard kita naikkan satu pujian dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, sehingga kami boleh diberkati siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kami semua mau jadi orang-orang yang setia. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, bahkan juga semua kami yang sedang mengikuti secara live pada kesempatan siang hari ini. Dimanapun saudara-saudara kami sedang berada, Tuhan, dapati mereka, jangkau jamah setiap hidup mereka, Tuhan. Lawan dengan kuasa kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu. Amin, amin. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita yang mengurapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik. Sampai akhir, sama-sama kita bangkit berdiri. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia. tetap setia. Amin. Menanti janjimu Sampai akhir, sampai ku bahkan mahkota. kehidupan. Amin, haleluya. Ku tetap setia Untuk melayani sampai akhir. sampai akhir. Oh, Ku menutup mata, ku tetap setia. Amin, amin. menanti janjimu Sampai ku dapat dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesetiaan Tuhan itu menjadi keteladanan buat kami.
Kami bukan hanya sekedar mendengar, mengetahui secara intelektual, secara pengetahuan firman, tapi lebih daripada itu kami mau menghidupi kata-kata firman ini dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami semua yang hadir pada kesempatan ini, yang sedang mendengarkan firman, baik secara offline bahkan juga secara online, live streaming ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dan biarlah darah Yesus sucikan kami. Hati nurani kami disucikan. Dan Roh Kudus memimpin kami. Supaya kami berjalan di dalam kesetiaan yang Tuhan kehendaki. Sebab kami tahu Tuhan bahwa keinginan daging kami adalah selalu mengikuti apa yang dunia kehendaki. Yang mayoritas banyak orang lakukan. Dan terkadang itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Tolong kami Tuhan Yesus. Supaya kami berbeda. Kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba sudah berhenti bicara atas nama-Mu. Tapi biarlah kebenaran ini termaterai. Dan semua kami boleh terus menjadi pelaku firman. Sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mengucap syukur buat firman Tuhan. Amin. Saya kembalikan. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Eben yang telah memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yang merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang sedang menonton secara live streaming, saya percaya bahwa kita semua diberkati. Hadirat Tuhan mampu menembus ruang dan waktu yang membatasi kita satu sama lain. Amin. Ya, kita akan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan bernyanyi Denganmu Tuhan. Jangan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi, dengan penuh sukacita, kita katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
dipersilakan duduk. Baik saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Mari teman-teman, kita membawa setiap beban kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Dia akan menjawab setiap kehidupan kita menurut waktu dan kehendaknya. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, saya mengajak teman-teman semua mari kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa yang setia, Kau yang selalu mengasihiku. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat hadiratmu yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Kami semua boleh memuji, mengagungkan, meninggikan dan merasakan jamahanmu Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah bersama dengan PMK Poltek Negeri Kupang. Dan kami percaya semua sudah diberkati Tuhan. Tuhan terus memberkati semua anak-anak Tuhan yang tergabung dalam pengurusan PMK. Tuhan pakai terus jauh lebih heran. Mulai daripada ketua, pembina, bahkan juga sampai kepada semua seksi-seksi anggota yang tergabung di dalamnya. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini, tahun ajaran yang baru ini, oh Tuhan, semua kegiatan dapat berjalan dengan lebih luar biasa lagi. Sekalipun masih dalam beberapa waktu ke depan ini akan dilakukan terus ibadah live, tapi kami percaya bahwa ke depan Tuhan akan buka jalan sehingga ada hal-hal yang luar biasa yang dapat dikerjakan oleh orang-orang muda yang tergabung dalam PMK Poltek Negeri Kupang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu, dan kami percaya semua yang mengikuti live juga di rumah mereka atau di tempat mereka masing-masing, kami doakan Tuhan memberkati sekalian mereka. Tuhan campur tangan, bela dalam segala hal, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Seluruh pendidikan, proses belajar mengajar yang sedang berlangsung, Tuhan terus bekerja, Tuhan campur tangan, dan biarlah semua yang terbaik Tuhan buat bagi semua para mahasiswa yang dalam pergumulan, dalam menyusun skripsi, karya ilmiah, Tuhan tolong campur tangan, penelitian, dan sebagainya. Kami doakan Tuhan bekerja sehingga semuanya dapat menyelesaikan sampai tuntas sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu. Ibadat selanjutnya minggu depan kami taruhkan biar Tuhan juga bekerja. Memberkati semua yang hari ini sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik pelayan altar yang ada, song leader, singers, bahkan juga pemain musik, penari tamborin, semua diberkati Tuhan. Pakai jauh lebih heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di akhir dari kebaktian ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dan anugerah yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari satu-satunya juru selamat, dan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus yang terus tinggal menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Seluruh berkat, mujizat dan pertolongan Tuhan kita sambut dan terima hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah diberkati dan siap pulang jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan saudara, kita sudah sampai pada penghujung ibadat kita saat ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eben yang telah bersedia mengambil bagian bersama kami dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dalam tugas dan pelayanannya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir dan juga teman-teman yang mengikuti live lewat Facebook. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua dalam tugas dan pekerjaan. Dan yang ketiga, saya mengajak kembali teman-teman semua untuk bergabung bersama kami dalam ibadah raya yang berikutnya, dan tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri ibadat kita saat ini, saya mengajak teman-teman semua sekali lagi bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu manisih.
1, 2, 3. Shalom.